Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Gunawan dengan NIM 2170231081. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan metode SMART dalam penilaian kinerja kurir JNT Express berbasis Java. Di sini latar belakang urgensi evaluasi kinerja karyawan dalam lanskap bisnis yang kompetitif. Pengambilan keputusan yang akurat menjadi krusial. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset tak ternilai dan kinerja karyawan merupakan pilar utama keberhasilan perusahaan. Namun, kinerja memuaskan tidak datang secara instan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan daerah pengembangan demi mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya di sini kebutuhan JNT Express atau kurir berkinerja optimal. Sebagai perusahaan jasa pengiriman barang, JNT Express sangat bergantung pada kurir yang berkinerja baik dan efisien. Penilaian kinerja rutin adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan atau memastikan pengiriman tepat waktu dan akurat kepada pelanggan. Mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menemukan area di mana kurir membutuhkan pelatihan atau dukungan lebih lanjut, dan mendorong motivasi, memberikan umpan balik konstruktif dan pengakuan atas kinerja yang baik. Selanjutnya, metode SMART, solusi pengambilan keputusan multi kriteria. Untuk mengatasi penilaian kinerja, kami menerapkan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Bisa dilihat di sini adalah pengambilan keputusan objektif. Yang pertama, pengambilan keputusan objektif yang menilai alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang jelas. Lalu pembobotan kriteria menentukan seberapa penting setiap kriteria dibandingkan yang lain. Dan model aditif linear menentukan nilai setiap alternatif secara kuantitatif. SMART dikenal karena fleksibilitas dan kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan. Selanjutnya bisa dilihat di sini adalah integrasi teknologi aplikasi berbasis Java, yang di sini merupakan codingan dari Java atau codingan aplikasi yang berbasis Java. Selanjutnya, identifikasi masalah. Mengapa perubahan dibutuhkan? Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah utama dalam penilaian kinerja kurir JNT Express. Yang pertama, kurangnya sistem objektif. Penilaian kerja masih manual dan subjektif, berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, ketidakjelasan atribut. Kebingungan dalam menentukan atribut kinerja yang relevan dan komprehensif. Yang ketiga, kekurangan teknologi. Penggunaan teknologi terbatas membuat proses tidak efisien dan manajemen sulit mengakses data real time. Yang keempat, kesulitan pengolahan data. Data kinerja tidak diolah secara efektif, menghambat pemahaman menyeluruh tentang performa kurir. Yang kelima, tantangan pengambilan keputusan. Keterbatasan dan subjektivitas menyulitkan keputusan strategis yang efektif. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Solusi yang diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tersebut melalui: pertama, mengembangkan metode penilaian objektif atau berdasarkan metode SMART untuk penilaian kurir yang adil dan terukur. Yang kedua, mengidentifikasi atribut kinerja relevan.
merancang pengukuran yang tepat untuk atribut signifikan. Yang ketiga, mengembangkan perangkat lunak Java untuk perhitungan penilaian kerja yang tepat, akurat, dan efisien. Yang kelima, merancang sistem pengolahan data, efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja kurir. Yang terakhir, mengintegrasikan dan hasil dengan pengambilan keputusan, mendukung manajemen operasional yang aktif. Selanjutnya, di sini ada kriteria penilaian kinerja kurir JNT Express. Berikut kode K1, K2, K3, K4, dan K5. Dan kriteria pengiriman tepat waktu, akurasi pengiriman, jumlah paket terkirim, integritas paket, dan penanganan keluhan. Lalu ada bobot 25%, 20%, 15%, 15%, dan 25%. Dan diakhiri dengan jumlah bobot yaitu 100%. Selanjutnya, algoritma metode SMART penentuan rating. Di sebelah kiri saya adalah ada gambar seperti ini. Dia seperti menggambarkan diagram-diagram metode SMART. Yang pertama, K1, pengiriman tepat waktu. Mengukur kepatuhan terhadap jadwal pengiriman. Nilai rating tepat waktu sama dengan 100, telat 1/5 barang 90 menit, telat 6/10 barang 70 menit, telat sampai dengan 11 barang, kurang lebih 11 barang 60. K2, akurasi pengiriman. Persentase paket yang sampai ke alamat tujuan dengan benar. Nilai rating akurasi 100% atau 100. Salah alamat 1 sampai 5 barang 90. Salah alamat 6 sampai 10 barang 80. Salah alamat kurang lebih 11 barang 60. Ketika jumlah paket terkirim. Jumlah paket terkirim yang berhasil dikirimkan, nilai rating paket terkirim 100. 1 sampai 5 barang tidak terkirim 85. 6 sampai 10 barang tidak terkirim 60. Kurang lebih 11 paket barang yang tidak terkirim 50. Selanjutnya ada algoritma metode SMART, integritas dan penanganan keluhan. Keempat, integritas paket, kondisi paket yang utuh selama pengiriman, nilai rating sempurna atau 100, 1 sampai 5 rusak 80, 6 sampai 10 rusak 60, lebih dari 11 rusak 40. Kelima, penanganan keluhan. Kemampuan kurir menangani keluhan pelanggan, nilai rating sangat baik 100, baik 85, cukup 75, buruk 60, sangat buruk 40. Langkah selanjutnya adalah normalisasi bobot kriteria untuk perhitungan akhir, memastikan yang objektif dan terukur bagi setiap kurir JNT Express. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.